Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Antani dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah gudang mebel di Desa Sukarojo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar Selasa dini hari. Api dengan cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Api juga membakar 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Dan untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar dan 14 personel. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di belakang gudang pemirsa. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Sementara itu pemirsa, di Desa Straturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tumpukan atau ratusan ban truk terbakar. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Kebakaran diduga akibat sengaja dibakar oknum yang tidak bertanggung jawab. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 1 unit mobil damkar dan 4 personel ke lokasi. Pemirsa, viral sebuah video berisi seorang bocah nyaris diamuk massa di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah tersebut mencuri mobil hingga akhirnya tertangkap dan viral di media sosial. Seorang bocah cilik yang diduga pencuri mobil ditangkap warga di kawasan Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat setelah dikejar dari Bandung. Dalam rekaman video amatir, bocah yang masih di bawah umur ini berhasil diamankan warga di tengah sawah. Hah? Nah, jauh-jauh sih dah. Tuing tuh saya diajak dah. Orang mana sih tak? Mobil nubruk di rawa selang. Sedangkan mobil curian ditemukan penyok sebelah kiri karena sempat menabrak. Dia posisi di bakan curug, benang lompat ke sawah. Diketahui bukan pertama kalinya bocil ini melakukan pencurian, melainkan sudah beberapa kali. Saat ini bocah cilik ini diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan pencurian mobil yang melibatkan pelaku. Ya, letter D. Aksi para pelaku curanmor di Depok, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini motor milik polisi digasak pencuri saat terparkir di garasi rumah di wilayah Sindang Karsa, Tapos, Kota Depok. Inilah detik-detik pencurian motor milik seorang anggota polisi yang tengah terparkir di halaman rumahnya. Modus yang digunakan pelaku pun cukup nekat, yakni dengan merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah. Pencurian pertama kali diketahui orang tua korban, Amandur Rahman, saat hendak ke masjid untuk sholat subuh. Ia mengaku terkejut melihat pintu pagar rumahnya dalam kondisi terbuka. Setelah ia periksa, ternyata motor milik anaknya sudah hilang dari garasi rumahnya. Waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola, tahu-tahu kan pintu udah terbuka, kunci dibuang udah. Gemboknya juga rapi, pintu gemboknya nggak ini kayak yang dibuka gitu aja. Peristiwa ini semakin menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang belakangan kerap terjadi di Kota Depok. Polisi diharapkan untuk segera meningkatkan patroli keamanan lantaran aksi curanmor di Kota Depok kian meresahkan warga. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam kondisi mengenaskan dalam kamar indekos. Wanita tersebut diduga korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka bekas sayatan dan juga tusukan benda tajam di tubuhnya. Warga Gang Ninjo, Kampung Cibuntu, Desa Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa identitas. Korban ditemukan tertutup kain spray di dalam kamar indekos lantai 2. Jasad korban dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka sayatan dan tusukan benda tajam. Menurut keterangan saksi, korban adalah pengunjung transit bersama teman laki-lakinya.
Pada jam setengah 4 pagi, saksi sempat melihat 2 motor yang mencurigakan sebelum penemuan jasad korban. Yang pertama tuh yang naik Vario warna silver. Silver tuh baju kaos oblong. Yang kedua pakai topi. Yang ketiga tuh pakai jaket. Mukanya rada-rada panik ya, gimana juga. Namanya juga ngebut ya Bang ya. Itu langsung keluar tuh, langsung pergi keluar dari gang ini. Sudah jeda itu 3 menit atau 4 menit tuh ada motor Beat. Kalau cirinya saya kurang tahu juga sih, pakai helm, kayaknya pakai jaket juga, kayaknya Beat Streetnya juga warna silver juga. Keluar dari kontrakan korban? Dari kalau yang Beat Street itu saya nggak ngeliat sih, kalau yang dari Vario tuh turun. Dari atas? Dari atas yang dari TKP tuh turun. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Abdal merupakan bocah 4 tahun yang tewas mengenaskan dengan cara dibakar di sebuah kamar kontrakan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Bojongrengek, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Muhammad Abdal merupakan balita 4 tahun yang tewas dibakar, diduga oleh kekasih ibunya. Warga berdatangan guna mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya korban dengan cara yang tak manusiawi. Ayah kandung korban tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan Abdal ke tempat pemakaman umum Pintu Kapuk. Ayah kandung korban meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan dihukum mati karena perbuatan kejinya. Untuk pihak berwajib, saya mohon apabila menemukan atau sudah menangkap si pelaku pembunuhan anak saya, tolong ditangkap dan dihukum yang seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati, karena bukan hanya dibakar. Saya sebagai orang tua tahu, menyaksikan hasil otopsi di situ. Sebelum hasil otopsi, dokter aja sudah ngomong duluan ada pukulan benda tumpul di kepalanya. Itu yang saya tahu. Berarti si korban bukan hanya dibakar, awalnya dibunuh, lalu dia mau menghilangkan jejak dengan cara dibakar. Kini polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sebelumnya warga Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten panik saat melihat kepulan asap dari kontrakan yang terkunci. Saat upaya pemadaman, warga pun dikejutkan dengan keberadaan jasad balita 4 tahun yang hangus terbakar dan nyaris tak dikenali. Sementara di saat bersamaan, ibu korban tengah mencari keberadaan anaknya yang diduga berada di kontrakan yang ditempati teman prianya. Saya kagak tahu, yang lebih jelas yang punya kontrakan. Tapi cowok? Cowok. Memang terlihat ada anak kecil nggak sebelumnya? Belum. Ibunya korban memang cari anaknya ke sini atau? Cari anak. Oh, memang lagi nyari anaknya. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, Banten untuk diotopsi. Pemirsa, ajang Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 putaran kedua telah memasuki babak semifinal. 4 tim papan atas bertanding untuk memperebutkan tiket masuk ke final. Pertandingan semifinal pertama Futsal Nation Cup di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta, mempertemukan Cosmo JNE melawan Favage Banua. Laga sengit kedua tim sudah berjalan sejak peluit pertama dibunyikan. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Cosmo JNE yang mampu menutup pertandingan dengan skor tipis 2-1, sehingga berhasil meraih tiket ke partai final. Kita sudah mencoba semuanya opsi untuk dari latihan, kita konsentrasi untuk pertandingan hari ini. Kita sudah tahu Favage tim bagus, tapi sekarang hari ini babak kedua Cosmo lebih baik. Lolos ke final. Sementara pada laga semifinal kedua, pertarungan sengit juga tersaji dalam laga antara Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Pangsuma FC.
Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal di kedua babak selesai. Menang antara kedua tim harus ditentukan lewat drama adu penalti. Pada babak adu penalti, Pangsuma berhasil mengalahkan BTS FC dengan skor 5-4 dan menegaskan posisinya untuk melaju ke babak final dan bertemu Cosmo JNE. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galuh Wisma iNews melaporkan. Pemirsa, PB Popsi bekerja sama dengan Moore Production dan iNews Media Group menghadirkan juara dunia biliar bola 9 tahun 2024 Fedor Gorz ke Indonesia. Kunjungan pebiliar Amerika itu merupakan bagian dari agenda eksibisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorz. Para penggemar biliar dan juga para atlet biliar berkesempatan untuk bertemu dan beradu kebolehan bermain biliar dengan juara dunia biliar bola 9 tahun 2024 Fedor Gorz di Q Biliar Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam laga eksibisi bertajuk True Camp bersama Fedor Gorz, acara yang digelar PB Popsi bekerjasama dengan Moore Production ini bertujuan untuk melecut semangat para atlet biliar tanah air untuk bisa menjadi atlet kelas dunia. I think it's the same in every sport. You know, it's dedication, discipline, hard work. That's something that I personally experienced. You know, the more I work, the more lucky I am. Of course, the fortune is also involved in that process as well, but hard work is definitely something that is the must. Harapan kedepannya semoga bisa melahirkan atlet-atlet dunia yang berprestasi, terus bisa mengharumkan nama Indonesia lewat biliar. Kehadiran sang juara dunia ini sekaligus menjadi upaya PB Popsi dalam memajukan olahraga biliar di Indonesia. Di usia 24 tahun, dia adalah juara dunia. Mudah-mudahan dengan kedatangan Fedor Gorz, makin banyak generasi muda yang terpacu untuk bisa menjadi pemain nasional, terus ditingkatkan menjadi internasional, dan one day siapa tahu bisa dari Indonesia juara dunia. Ya, kita sebagai Popsi pasti akan berkomitmen terus untuk support olahraga biliar yang sehat dan untuk kembangin atlet muda-muda yang mau jadi yang mau main di luar negeri. Melalui berbagai event, PB Popsi berkomitmen akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas para atlet biliar Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Nata Arman, Dimas Winardi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.